Batam TV, inspirasi Kepri. Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Batam TV, apa kabar Anda? Law and Justice kembali hadir di layar kaca Anda kali ini bersama saya Ferdian Dika. Saat ini di studio Batam TV telah hadir bersama saya narasumber yang akan berbagi informasi serta menjelaskan aturan hukumnya kepada kita semua. Kita sapa terlebih dahulu Mas Zudi Fardi SH. Selamat pagi Mas Zudi. Selamat pagi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Apa kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini saya lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial saya, seperti kegiatan Zudi Berbagi yang di setiap hari Jumatnya. Ya selain itu, yang mengurus anak, kebetulan saya istri baru melahirkan, seperti itu aja. Baik. Terima kasih Mas Zudi sudah datang ke studio Batam TV dan menyapa pemirsa Batam TV di rumah yang menonton kita saat ini. Pemirsa Batam TV, Batam adalah salah satu kota industri di Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi yang pesat dan statusnya sebagai daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus, Batam menjadi salah satu destinasi investasi yang menjanjikan. Banyak investor yang tertarik untuk membeli tanah di kota Batam untuk berbagai keperluan, seperti untuk membangun pabrik, hotel, ataupun apartemen. Dalam 1 jam ke depan, saya Ferdian Dika akan berbincang-bincang dengan Mas Zudi Fardi selaku advokat sekaligus narasumber kita di Law and Justice edisi kali ini dengan tema jual beli tanah di Kota Batam dan persoalannya. Baik Mas Zudi, untuk mengawali obrolan dialog kita pada pagi hari ini, apa yang membedakan Batam dengan daerah lainnya dalam hal pengelolaan tanah? Jadi begini, di Batam ini berbeda dengan lokasi yang ada di luar Batam, karena di Batam ini kita mempunyai 2 pemerintahan. Yang pertama ada pemerintah Kota Batam, yang kedua ada Otorita Batam atau yang sekarang disebut Badan Pengusahaan Batam. Jadi terkait dengan lahan di Kota Batam itu diatur dan dikuasai oleh Badan Pengusahaan Batam. Karena BP Batam atau Otorita Batam dulu dibentuk oleh pemerintah pusat sekitar tahun 1970-an. Mereka dibentuk untuk mengelola tanah yang ada di Kota Batam untuk perindustrian. Sehingga Batam ini sangat berbeda sekali dengan di kota-kota lain. Berbeda juga seperti di kota Tanjung Pinang atau di Karimun, sangat berbeda untuk penguasaan lahannya. Walaupun di Tanjung Pinang itu ada juga BP Tanjung Pinang, di Karimun juga ada, namun perannya serta aturannya itu berbeda terkait dengan pengalokasian lahannya, seperti itu. Baik, Mas Zudi. Siap. Berapa lama hak pengelolaan lahan diberikan kepada pemohon oleh BP Batam? Itu setiap pemohon itu mendapatkan 30 tahun. 30 tahun untuk mendapatkan lokasi di Kota Batam untuk mereka kelola, untuk mereka bangun. Lalu setelah 30 tahun mereka bisa memperpanjang lagi, memperpanjang 20 tahun. Lalu bisa diperbarui lagi 30 tahun, seperti itu. Baik, berarti dalam 30 tahun jika waktunya sudah habis, mereka bisa memperpanjang ataupun memperbarui statusnya. Betul, betul. Baik, bagaimana cara memperpanjang hak pengelolaan lahan ini Mas, apabila lahan tersebut sudah habis masanya atau telah menjadi perumahan?
Jadi berdasarkan perka terbaru peraturan kepala BP Batam itu dapat pengajuan untuk perpanjangan 3 tahun sebelum waktu berakhir. Jadi misalnya lokasi yang sudah dialokasikan kepada kita itu berakhir tahun 2006. Maka di 2023 ini sudah bisa untuk mengajukan perpanjangan, lalu perpanjangan itu tinggal mengajukan permohonan kepada BP Batam, terus dilampirkan dengan bukti pembayaran WTO, lalu skep dulu surat keputusan BP Batam, lalu surat perjanjian dengan BP Batam yang 30 tahun yang lalu. Itu harus disiapkan dan dilampirkan pada saat kita pengajuan permohonan. Gitu. Baik. Ketika kita sudah mencoba untuk mendaftarkan atau mengurus perizinan terkait lahan ini, Mas Zudi, apakah lahan di Batam ini akhirnya bisa menjadi hak milik atau dapat berubah kepemilikan? Oh, jadi yang dikatakan hak milik itu di atas dari HPL. Sedangkan di Batam ini HPL di atas tanah negara. Nah, HPL di atas tanah negara itu maka bisa diterbitkan SHGB, tidak bisa diterbitkan SHM. Jadi kalau misalnya kita seperti dipertanyakan apakah bisa menjadi SHM, saya rasa belum bisa. Karena berdasarkan aturan yang bisa diterbitkan di atas HPL, hak pengelolaan, itu adalah sertifikat hak guna bangunan. Sertifikat hak guna bangunan itu mempunyai kewajiban untuk membayar WT, uang wajib tahunan. Kalau SHM itu tidak ada untuk pembayaran WT-nya. Nah, sehingga kalau misalnya dari SHGB ini akan diperjualbelikan, itu bisa dilakukan, tapi dengan kewajiban harus mendapatkan izin peralihan hak dari BP Batam. Karena kenapa? BP Batam mempunyai hak pengelolaan atas tanah di Kota Batam, seperti itu. Jadi maka kewajiban dari si pembeli ataupun si penerima yang akan melakukan transaksi, mereka harus berkewajiban untuk mengurus izin peralihan haknya, seperti itu. Baik, berarti secara sederhana lahan ataupun tanah yang sudah kita urus perizinan ini melalui Badan Pengusahaan Batam atau Badan Otorita ini sangat kecil kemungkinan untuk bisa menjadi hak milik, Mas. Sangat kecil, saya rasa belum bisa. Baik. Lalu apa yang harus dilakukan calon pembeli lahan di Kota Batam dari tangan pertama atau dari pemohon yang memperoleh lahan? Oke, jadi begini. Kita berbicara bahwa ada sebidang tanah yang telah dialokasikan kepada perusahaan developer. Nah, developer berkewajiban untuk membangun lokasi yang telah dialokasikan, membangun perumahan masing-masing. Nah, pada saat penjualan sebidang tanah yang dilakukan oleh developer harus sudah membangun terlebih dahulu. Tidak bisa developer menjual tanah tersebut kosong. Karena kenapa? Di dalam surat perjanjian pengalokasian lahan SPPL, di situ disebutkan bahwa si penerima alokasi harus berkewajiban membangun lokasi tersebut baru boleh diperjualbelikan. Setelah bangunan itu sudah terbangun, maka developer dapat memperjualbelikan kepada pihak ketiga lah, ya. Kita katakan pihak ketiga, dia dapat melakukan penjualan sehingga si pembeli berkewajiban atau bisa juga kesepakatan bersama antara developer atau si pembeli untuk melakukan permohonan izin peralihan hak tersebut yang saya sampaikan sebelumnya. Karena kenapa? BP Batam harus mengetahui lokasi yang telah mereka alokasikan diperjualbelikan kepada siapa. Setelah mendapatkan IPH, barulah transaksi-transaksi berikutnya dapat dilaksanakan, gitu. Baik, tadi Mas
Zudi sempat menyatakan atau sempat menjelaskan juga terkait ketika kita sudah membeli rumah dari developer, nanti ada fase di mana kita harus mengurus pemisahan hak antara yang punya developer sama yang memiliki rumah. Jadi bagaimana prosedur pecah PL dan balik nama setelah lahan menjadi milik pihak kedua ini? Oke. Jadi begini, pada saat dilakukan pembelian, si pembeli melakukan pembelian, otomatis notaris semua yang mengurus. Otomatis semua mengurus, maka adanya AJB, akta jual beli. AJB, akta jual beli, terus adanya IPH, izin peralihan hak. Nah, selanjutnya si developer mengajukan PL induk kepada BP Batam disertai dengan sketch site plan-nya, lalu diurus izin peralihan haknya, nanti baru di dalam BP Batam itu diterbitkan PL pecahan. PL pecahan yang mana si pembeli telah melakukan transaksi terhadap lokasi tersebut. Lalu setelah PL pecahan itu sudah keluar, maka diuruslah namanya SPPL. Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan. Lalu diurus juga SKPL, Surat Keputusan Pengalokasian Lahan. Selanjutnya diterbitkan lagi surat rekomendasi oleh BP Batam. Nah, yang mana surat SPPL, SKPL, dan rekomendasi ini untuk penerbitan sertifikat di BPN. Untuk penerbitan sertifikat di BPN itu dengan data tersebut maka diterbitkanlah langsung dari developer yang lama dibalik-namakan ke si pemilik yang baru. Seperti itu. Baik, berarti dari prosedur pecah PL ini berarti bakal ada pengurusan SPPN, SKPL, dan juga rekomendasi BP Batam untuk menerbitkan sertifikat dari BPN sendiri. Betul. Untuk prosedur ini siapa yang seharusnya mengelola atau melakukan prosedur ini untuk pecah PL ini? Seharusnya yang melakukan tersebut bisa si pemohon, bisa dari notaris, bisa juga dari developer. Tapi sekarang sistem di BP Batam itu sudah sistem elektronik, bisa pengajuannya secara melalui websitenya, juga secara otomatis nanti. Sekarang untuk pengurusan di BP Batam saya rasa sudah bagus, sudah sangat modern, sehingga kalau dulu kita membawa berkas-berkas ke BP Batam setumpuk, kalau sekarang kita sudah via online, semua sudah bisa lancar gitu. Baik, berarti untuk seluruh prosedur pecah PL ini seharusnya sudah dibantu sekaligus dari developer. Betul, ya, Mas? betul. Pemirsa Batam TV, semakin menarik dialog kita pada pagi hari ini, namun Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Hah? Posyandu kini dengan wajah baru. Pelayanannya pun makin beragam. Mulai dari konsultasi ibu hamil, hingga program untuk lansia. Imunisasi untuk bayi, program untuk remaja, juga kegiatan di luar program kesehatan. Posyandu juga terintegrasi dengan berbagai pihak.
Posyandu, sahabat masyarakat. Kok pucat sih? Hah? Serius? Kulit kamu pucat, kurang glowing. Itu tanda anemia. Oke, hari ini kita masak makanan dengan gizi seimbang dan yang pasti tinggi zat besi. Menu kita apa hari ini? Ini makanan tinggi zat besi. Ada ikan, hati, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Silahkan Adel. Makasih Alia. Anemia dapat diatasi. Jangan lupa minum TTD, tablet tambah darah. Kandungan TTD membantu tubuh dalam pembentukan sel darah merah. Konsumsi TTD setiap minggu 1 tablet sepanjang tahun. Bye-bye anemia, glowing dengan TTD. Kami ada dan bersama masyarakat Indonesia sudah sejak tahun 1975. Dengan sepenuh hati, kami melayani. Waktu demi waktu, kami selalu berbenah untuk menjadi posyandu yang lebih baik dan selalu di hati. Ini adalah wujud cinta kami terhadap semua, terhadap Indonesia. Inilah wajah baru kami. Saat ini, pelayanan kami lebih modern, cepat dan praktis. Program-program kami pun telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya diperuntukkan bagi ibu dan anak, namun saat ini, Posyandu juga melayani kaum remaja dan lansia. Tujuan kami hanya satu, memberikan pelayanan terbaik guna menciptakan keluarga yang sehat, keluarga sejahtera, dan menjadi keluarga idaman. Posyandu, sahabat masyarakat. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa Batam TV, Anda masih bersama kami dalam program Law and Justice edisi hari ini. Baik, Mas Zudi, melanjutkan dialog kita sebelumnya. Saya mau bertanya terkait sebuah skenario yang mungkin bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktisi hukumnya, di mana ada seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang punya lahan dan ingin menjual lahan ini. Namun mereka belum mampu untuk mendirikan sebuah bangunan
Di mana tadi Mas Zudi sempat menyatakan bahwa lahan kosong itu tidak bisa diperjualbelikan. Sedangkan jatah pengelolaan lahan ini itu berlaku selama 30 tahun. Kira-kira apa solusi dari ini, Mas Zudi? Baik, untuk lahan di Batam ini untuk perorangan itu kan maksimal 5.000 meter persegi. Kalau untuk badan usaha itu tidak ada batas luasannya, tergantung persetujuan dari BP Batam sendiri. Jadi setiap penerima alokasi, baik itu badan usaha maupun perorangan, berkewajiban untuk membangun lokasi yang telah mereka terima sehingga dapat mereka kelola. Itu yang pertama kewajiban mereka. Mereka harus membangun dulu. Nah, ini yang dipertanyakan apabila pada saat mereka menerima alokasi lahan tapi mereka tidak mampu untuk bangun. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana mereka bisa menerima alokasi lahan, mereka memohon lahan tapi mereka tidak bisa bangun? Itu menjadi pertanyaan. Kalau misalnya mereka tidak bisa membangun, mereka tidak bisa mengolah, ngapain mereka mengajukan permohonan? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya masih banyak celah-celah hukumnya di dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kepala BP Batam. Tapi di sini kita sudah melihat bahwa ada niat yang sangat bagus yang dikeluarkan atau diterbitkan melalui perka oleh Kepala BP Batam bahwa berkewajiban untuk membangun. Baru lokasi tersebut bisa dialokasikan ke pihak lain. Nah, yang pertama, kalau misalnya seseorang tersebut tidak bisa untuk membangun, maka solusinya mereka bisa mengerjasamakan lokasi tersebut dengan pihak lain. Pertama, misalnya si A mempunyai lokasi seluas 5.000 meter persegi, tapi mereka tidak bisa membangun di lokasi tersebut. Sedangkan jangka waktu 30 tahun yang harus mereka kerjakan bangun untuk mengelola tersebut. Maka lokasi tersebut mereka bisa kerjasamakan dengan pihak lain untuk membangun lokasi yang telah mereka terima. Setelah mereka sudah membangun, setelah mereka kerjasamakan, maka mereka baru bisa untuk misalnya menyewakan tempat tersebut atau menjual tempat tersebut. Misalnya dari 5.000 nih perorangan ya, mereka bangun ruko, seperti ruko. Nah, mereka baru bisa jual, atau si badan usaha, si perusahaan, mereka ada beberapa hektar, terus mereka kerjasama dengan pihak lain untuk membangun, lalu mereka baru bisa menjual. Yang penting lokasi yang menerima si penerima alokasi, mereka melakukan pembangunan. Itu saja intinya. Baru mereka bisa menjual ataupun menyewakan ke pihak lain. Itu. Baik, secara sederhana berarti si pemilik lahan atau si pemilik tanah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan pembangunan di lokasi tersebut. Iya, sebelum betul. Mungkin memang mau diperjualbelikan atau dilakukan transaksi di betul. lahan tersebut. Betul. Bang Zudi. Baik, berarti kalau misalnya lahan kosong ini tetap tidak bisa diperjualbelikan walaupun tidak ada kemampuan untuk melakukan pembangunan di lahan tersebut, bagaimana dengan dibalik namakan, Pak? Jadi gini, kalau misalnya sudah mendapatkan izin peralihan hak dari BP Batam, maka proses untuk balik nama itu gampang. Yang pada intinya karena lahan di Kota Batam ini kan berdasarkan Kepres di tahun 1970-an. Saya lupa nomor Kepresnya berapa. Jadi BP Batam mempunyai hak atas lahan di Kota Batam. Nah, selanjutnya untuk mereka mengalokasikan ke pihak mana ataupun si penerima alokasi harus akan menjualkan lokasi tersebut, mereka harus mendapatkan izin dari BP Batam. Itu yang paling utama. Setelah mendapatkan izin peralihan hak dari BP Batam, maka untuk kedepannya, proses kedepannya itu lebih gampang untuk misalnya balik nama, proses perpanjangan sertifikat, nggak ada masuk.
Jadi untuk proses balik nama dari izin perolehan hak itu lebih cepat, lebih gampang gitu. Baik, secara sederhana jika kita mengikuti seluruh persyaratan dokumen ataupun prosedur untuk balik nama ini sangat cukup mudah ya Bang. Kalau misalnya kita mengikuti semua prosedur dan juga melengkapi seluruh dokumennya. Baik, semisal ada kasus Bang Zudi terkait sebuah apartemen, misalnya di atas lahan kemudian di sebuah lahan, di atas lahan ada sebuah apartemen di mana habis WTO dan kemudian lahannya diambil alih oleh pihak kedua ataupun BP kawasan. Kira-kira apakah pihak kedua dapat merubah fungsi dari apartemen ini? Merubah fungsi dalam artian merubah peruntukan ya? Iya. Kalau merubah peruntukan itu harus sesuai dengan RT RW. RT RW ini adalah rencana tata ruang wilayah yang sudah diatur oleh Kementerian Pusat. Nah, apabila mau berubah peruntukannya maka harus sesuai dengan RT RW. Kita bisa berbicara bahwa itu apartemen. Apartemen adalah rumah tempat tinggal. Kalau itu kan apartemen bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia kan rumah susun. Iya kan? Nah, itu adalah tempat tinggal. Sehingga yang dikatakan rumah susun atau apartemen berdasarkan peruntukan itu adalah perumahan, bisa rumah. Sehingga kalau misalnya untuk merubah ke peruntukan menjadi industri, saya rasa tidak sesuai dan tidak akan mungkin bisa terjadi karena pasti RT RW-nya hanya perumahan gitu loh. Tapi kalau misalnya pariwisata ataupun apa, maka harus pengajuan lagi ke dari BP Batam itu harus pengajuan ke Kementerian ATR kalau nggak salah saya, sehingga harus berubah peruntukannya. Nah, saya pernah ada dengar berita yang terkait apartemen itu bahwa ditarik sama BP Batam ya, lokasi tersebut. Nah, kita harus memahami dulu bahwa si developer yang mempunyai apartemen, mereka akan melakukan perpanjangan terkait dengan apartemen tersebut yang sudah mau berakhir. Nah, terkait dengan apartemen ini tidak bisa diperpanjang hanya bangunannya saja. Tidak bisa diperpanjang hanya per unit saja. Tapi mereka berdasarkan aturan harus diperpanjang satu kawasan. Biasanya di dalam apartemen itu, di dalam lokasi apartemen itu mungkin ada seperti lapangan golf, ya, yang pernah kita dengar lapangan golf. Terus ada mall, ada parkiran yang begitu luas. Nah, jadi kebanyakan si pemilik apartemen, si pemilik unit, mereka berpikir, loh, saya hanya mempunyai satu unit apartemen yang luasnya hanya sekitar mungkin 12 kali 20, tapi kok harus membayar yang begitu besar WTO-nya. Nah, ini yang harus mereka pahami bahwa setiap si pemilik apartemen pada saat mau mengajukan perpanjangan WTO, maka satu kawasan itu yang harus diperpanjang. Tidak bisa hanya bangunan saja atau satu unit saja. Maka banyak yang si pemilik kawasan meminta kepada si pemilik unit untuk membayarkan WTO itu lebih besar dari perpanjangan lokasi hanya satu rumah gitu, karena mereka dihitungnya satu kawasan yang harus diperpanjang, karena itu sudah menjadi aturan perundang-undangan kalau nggak salah saya, SPPR apa ya, saya lupa namanya gitu. Baik, berarti pihak dari apartemen seharusnya sudah harus mengurus untuk pengelolaan satu kawasan lagi ya? Iya, seharusnya si pemilik apartemen itu harus mensosialisasikan sebetulnya. Mensosialisasikan pada saat penjualan apartemen bahwa ini nanti pada saat perpanjangan kewajiban si pemilik unit apartemen harus membayar WTO sebesar ini. Kenapa sebesar ini? Karena berdasarkan aturan ini harus membayar satu kawasan, perpanjangan satu kawasan, seperti itu. Berbeda dengan satu rumah untuk perpanjangan
satu rumah tersebut itu sangat berbeda dengan satu unit apartemen. Kayak Baik, gitu. satu kawasan ini tidak hanya bangunan saja, tapi termasuk lahan dan fasilitas yang ada di Betul, dalamnya. yang ada di dalamnya. Gitu. Baik, tadi Bang Zudi juga sempat menjelaskan terkait RT RW, terkait tata ruang dan tata wilayah, tata tempat dan tata wilayah. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Bang terkait RT RW. Jadi gini, kita mempunyai rencana tata ruang wilayah di seluruh Indonesia sebenarnya. Sudah ada mempunyai rencana tata ruang wilayah. Tapi di Batam ini sudah ada rencana tata ruang wilayahnya sampai dengan tahun 2023 atau 2026 ya, saya lupa itu. Ada rencana tata ruang wilayah. Nah, pada saat BP Batam dia mempunyai hak untuk mengalokasikan lahan di Kota Batam, maka pada saat pengalokasian lahan itu mereka harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah. Tidak bisa dalam artian misalnya satu bidang tanah ini ada satu perusahaan yang ingin mengajukan permohonan. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, misalnya satu bidang tanah ini peruntukannya adalah perumahan. Tapi pada saat dia mengajukan bahwa sebidang tanah ini untuk industri. Maka BP Batam berwenang untuk menolak permohonan tersebut. Karena peruntukan yang dimohonkan tidak sesuai. Jadi di Batam ini harus semuanya sesuai dengan harus sesuai dengan RT RW, rencana tata ruang wilayah yang telah disepakati atau yang telah diterbitkan oleh Kementerian ATR. Seperti itu. Nah, itulah kewajiban-kewajiban kewajiban BP Batam pada saat pengalokasian harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Baik, berarti ini informasi yang harus diketahui oleh siapapun yang akan membangun sebuah bangunan atau perindustrian di sebuah lahan ya Bang. Betul. Harus betul. menyesuaikan RT RW itu harus sesuai untuk diajukan kepada BP Batam. Betul sekali. Baik. Dalam kasus apartemen tadi, Bang Zudi, terkait kalau semisalnya lahan habis dan diambil alih, bagaimana dengan hak-hak konsumen dari mereka yang mungkin menikmati fasilitas dari lahan ini? Namun jangan dijawab terlebih dahulu, Bang Zudi, karena kita akan mendapatkan jawabannya usai jeda pariwara berikut. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia.
Kami ada dan bersama masyarakat Indonesia sudah sejak tahun 1975. Dengan sepenuh hati, kami melayani. Waktu demi waktu, kami selalu berbenah untuk menjadi Posyandu yang lebih baik dan selalu di hati. Ini adalah wujud cinta kami terhadap semua, terhadap Indonesia. Inilah wajah baru kami. Saat ini, pelayanan kami lebih modern, cepat dan praktis. Program-program kami pun telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya diperuntukkan bagi ibu dan anak, namun saat ini, Posyandu juga melayani kaum remaja dan lansia. Tujuan kami hanya satu, memberikan pelayanan terbaik guna menciptakan keluarga yang sehat, keluarga sejahtera, dan menjadi keluarga idaman. Posyandu, sahabat masyarakat. Terima kasih pemirsa Batam TV, Anda masih bersama kami dalam program Law and Justice edisi kali ini dengan tema jual beli lahan di Kota Batam dan persoalannya. Baik, Bang Zudi, melanjuti dialog kita tadi terkait kasus sebuah apartemen di atas lahan yang sudah diambil pihak kedua ataupun BP kawasan yang kemungkinan bisa berubah fungsi ataupun tidak, dan tadi sudah kita dengarkan juga penjelasan terkait RT RW-nya ini. Bagaimana hak-hak konsumen, Bang, yang mungkin terdampak dari kasus ini? Baik, jadi begini, emang harus dipahami benar untuk terkait pembelian lahan di Kota Batam. Apalagi apartemen, pembelian apartemen harus dipahami sekali karena si penerima alokasi pada saat dia mendapatkan alokasi sebelum dia membangun apartemen, dia sudah menandatangani namanya SPPL, Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan. Nah, di dalam surat perjanjian pengalokasian lahan itu sudah dicantumkan bahwa hak untuk mengelola lokasi tersebut selama 30 tahun. Apabila tidak dibayarkan WTO pada saat 30 tahun ke depan, maka BP Batam berhak menarik lokasi tersebut. Nah, ini kan memang menjadi persoalan bahwa si kewajiban si penerima alokasi harus menjelaskan kepada si pemilik unit apartemen. Ya. Pada saat mereka membangun apartemen, mereka harus menjelaskan seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa untuk para perpanjangan WT-nya nanti itu harus dibayarkan adalah kawasan. Sehingga pada saat pembelian apartemen mereka harus paham, harus memahami itu. Karena tidak mungkin harus dijelaskan bahwa hanya sebidang petak unit, satu unit apartemen harus membayar puluhan juta. Itu tidak mungkin. Tapi mereka harus menjelaskan di awal sehingga konsumen-konsumen itu, si pemilik unit apartemen tersebut memahami, oh ternyata saya harus membayar sebesar ini untuk 30 tahun nanti, untuk pada saat perpanjangan WT gitu loh. Nah, apabila terjadi seperti ini, maka sebenarnya kesalahan itu ada pada si penerima alokasi. Ada kesalahan pada si pemilik apartemen. Mereka tidak memberitahukan dari awal. Nah, di sini kan hak-hak dari pemilik unit apartemen ini kan terabaikan jadinya. Jalan satu-satu yang bisa mereka tempuh selain meminta ganti rugi
Juga kalau misalnya tidak diganti rugi oleh si pemilik si developer, maka mereka harus mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri seperti itu. Ini harus disampaikan, padahal harus disampaikan dari awal. Saya juga berharap dari BP Batam juga harus terus mensosialisasikan kepada warga masyarakat, karena sebenarnya terkait lahan di Batam ini tidak semua masyarakat itu mengetahui secara detail. Tidak semua masyarakat itu mengetahui secara detail. Sehingga BP Batam itu juga harus mengambil harus proaktif untuk menyampaikan kepada masyarakat bila terjadi persoalan lahan. Jadi tidak hanya tiba-tiba masyarakat ini merasa, wah kok aturan di Batam ini seperti ini, berbeda dengan kampung halaman saya, berbeda dengan di sini. Nah, di sini BP Batam ini harus proaktif juga, harus menyampaikan bagaimana lokasi lahan di Batam, terus bagaimana perpanjangannya nanti, terus apalagi sekarang kan sudah banyak apartemen-apartemen yang dibangun, mereka juga harus sampaikan kepada si pemilik-pemilik unit apartemen, agar si pemilik-pemilik unit apartemen ini juga mengetahui nantinya bagaimana cara mereka memperpanjang atau sebesar apa yang harus mereka bayarkan, gitu loh. Mereka harus mengetahui, jangan sampai ini didiamkan akan menjadi bom waktu ke depannya, gitu loh. Saya yakin sekarang BP Batam juga saya lihat banyak mereka yang sudah turun ke lapangan, banyak mereka sudah banyak mensosialisasikan kepada warga, banyak juga persoalan lahan di Batam yang mereka turun langsung. Saya yakin sangat baik, sangat bagus sekali. Cuman harus lebih diproaktifkan lagi. Harus lebih banyak mensosialisasikan lagi kepada masyarakat agar masyarakat ini mengetahui, karena hampir masyarakat di Kota Batam ini adalah semua pendatang. Banyak yang tidak mengetahui terkait lahan di Batam. Seperti Mas Ferdi juga kan, bukan asli Batam, nggak mengerti lahan di Batam itu seperti apa. Benar. Nah, ini harus disosialisasikan agar kenapa masyarakat di Batam itu tahu bagaimana dia harus membeli, bagaimana permasalahan lahan di Batam ini seperti apa, terus bagaimana kalau misalnya terjadi masalah mereka harus kemana. Jadi harus lebih proaktif dan disampaikan kepada masyarakat Kota Batam. Baik, berarti informasi ini adalah merupakan informasi penting bagi si penerima pengelolaan lahan, dan ini juga menjadi kewajiban bagi mereka untuk sosialisasi ke penerima unit bangunan di lahan mereka ya, Mas Zodi, terkait penyampaian prosedur risiko hukumnya, pajaknya dan lain-lain untuk mempertahankan kawasan yang mereka tempati ini agar terhindar dari risiko-risiko hukum lainnya. Baik, selain kasus yang tadi sempat kita bahas, Mas Zodi, apalagi persoalan lahan yang paling sering terjadi di Batam, dan bagaimana solusi yang mungkin dari Mas Zodi bisa sampaikan? Baik, sebenarnya gini, persoalan lahan di Batam ini simple dalam artian lahan di Batam ini semua dikuasai oleh BP Batam. BP Batam mempunyai hak pengelolaan lahan di Kota Batam. BP Batam mempunyai kewenangan untuk mereka mengalokasikan kepada siapapun. BP Batam wajib mengetahui apabila lokasi tersebut akan dialokasikan ke pihak lain, yang seperti saya sampaikan tadi namanya izin perenah hak. Nah, jadi segala permasalahan di lahan di Kota Batam itu ada solusinya di BP Batam. Ya, solusinya ada di BP Batam. Nah, kebanyakan sekarang persoalan di lahan di Kota Batam ini adalah masa jangka waktu. Masa jangka waktu yang sudah lewat 30 tahun, tiba-tiba ditarik sama BP Batam dan si penerima alokasi awal itu tidak terima. Kenapa loh? Saya udah bangun hanya karena tidak membayar WTO, kok lokasi saya ditarik? Nah, itu banyak yang
persoalan di pengadilan. Namun perlu saya sampaikan, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi peraturan dan aturan yang sudah ada. Harus mematuhi perjanjian di awal yang sudah kita tanda tangani. Jadi kalau misalnya jangka waktunya 30 tahun, maka kita harus mengelola lokasi tersebut selama 30 tahun. Apabila sesudah masa jangka waktunya sudah mau habis, maka berkewajiban kita memperpanjang dan membayar perpanjangan WTO tersebut. Sehingga lokasi di Batam ini sebenarnya sangat minim sekali bisa terjadi permasalahan atau persoalan. Nah, hanya saja saya minta kepada BP Batam agar lebih mensosialisasikan terkait dengan lahan di Kota Batam ini. Nah, seperti kita lihat banyak nih, misalnya Pollux Habibie, kita lihat sudah bangun besar, ya, kita bangun besar. Kita tinggal menunggu saja nanti pada saat setelah mau jangka waktu akan berakhir WTO-nya, itu kan pasti ditagih tuh satu apartemen itu. Nah, kalau misalnya BP Batam tidak sampaikan ataupun dari pihak developer tidak sampaikan bagaimana perpanjangannya, pasti bakalan ribut lagi persoalannya gitu. Jadi makanya sebenarnya aturan di di BP Batam itu sudah jelas semuanya. Tinggal dari BP Batam mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga persoalan-persoalan lahan di Batam ini bisa diminimalisir. Seperti itu. Baik, Mas Zudi, tadi kita sudah berbicara terkait perbedaan pengelolaan lahan ataupun tanah, terus juga kita sudah berbicara terkait apa yang harus dilakukan untuk menghindari permasalahan lahan ini, dan juga kita tadi sudah membahas beberapa contoh kasus yang mungkin terjadi atau sering terjadi juga di Kota Batam terkait pengelolaan lahan dan tanah ini. Kita mungkin bakal berbicara terkait risiko hukum, Mas, jika ada pelanggaran hukum terkait transaksi jual beli tanah ini. Kemungkinan apa risiko yang dapat terjadi atau mungkin terjadi dalam transaksi jual beli tanah di Kota Batam? Jadi resiko-resiko itu pasti banyak, pasti ada. Selain di Batam juga di kota-kota lain pasti ada resiko. Baik itu resiko pidana, baik itu resiko perdata dengan gugatan secara perdata atau gugatan ke petun pasti ada. Nah, ini yang perlu seperti yang saya sampaikan tadi, makanya dari BP Batam sebagai mereka yang mempunyai kewenangan HPL di Kota Batam, mereka harus lebih secara intens terus bergerak mensosialisasikan terkait lahan di Kota Batam. Nah, apabila nanti pada saat transaksi, maka BP Batam itu sebenarnya tidak ada hubungannya apabila terjadinya transaksi jual beli antara pihak developer dengan pembeli. Namun di sini pada saat dari developer dengan pembeli akan melakukan transaksi jual beli, itu kan harus pengetahuan BP Batam. Di sini yang banyak menjadi permasalahan. Masalah pertama seperti misalnya dari developer, mereka baru bangun gapura, baru bangun ini, tiba-tiba lahan kosong, mereka jual belikan. Nah, di sini kan harus ada izin dari BP Batam. Lalu misalnya dari konsumen ternyata sudah membayar, izin dari BP Batam tidak bisa keluar karena bangunannya belum dibangun. Sedangkan si konsumen sudah membayar. Inilah yang menjadi permasalahan kebanyakan. Developer pada saat melakukan penjualan lokasi yang akan mereka jual, mereka harus membangun terlebih dahulu. Baru mereka menjual. Baru izin peralihan hak itu bisa diterbitkan. Jadi jangan sampai sudah terjadinya transaksi, ternyata izin peralihan haknya tidak bisa dilaksanakan. Sehingga banyaklah resiko, dampak-dampak resikonya seperti dari konsumen melaporkan ke pihak kepolisian bahwa di sini ada penipuan, ada penggelapan dan sebagainya, terus ada misalnya gugatan ke pengadilan. Nah, di sini harus kita sama-sama memantau sebenarnya. Dari BP Batam harus mewaspadai ini, harus menyampaikan ini terlebih dahulu. Jadi jangan sampai alokasi lahan pada saat BP Batam mengalokasi ke satu perusahaan, ternyata perusahaan tersebut
tidak punya uang untuk membangun, jangan sampai seperti itu gitu loh. Nah makanya beberapa terakhir ini, beberapa tahun kebelakangan ini saya melihat BP Batam sudah sangat baik, dalam artian pada saat kita mengajukan permohonan lahan itu si perusahaan harus menunjukkan kemampuan finansialnya, bahwa mereka mampu untuk membangun lokasi yang telah dialokasikan. Nah di situ saya rasa sangat baik sekali apa yang telah langkah-langkah yang dilakukan oleh BP Batam, karena setelah kita melihat bahwa si perusahaan itu mempunyai kemampuan untuk membangun, di situ makanya pada saat pengalokasian maka lokasi tersebut bisa langsung terbangunkan seperti itu. Baik, dengan yang telah disampaikan oleh Bang Zudi tadi terkait risiko hukum dan apa yang harus dilakukan, apakah ada aturan yang mengatur tentang batas maksimum kepemilikan lahan di Kota Batam ini, baik itu jangka waktu ataupun ukurannya, Bang? Nah, jadi untuk ukuran itu semua sudah ada aturannya, ada di Perka, terus ada juga di aturan dari Kementerian Pusat, karena kan BP Batam ini kan dari Kementerian Perekonomian dan juga di bawah Kementerian Keuangan. Nah, semua sudah diatur. Untuk perorangan itu maksimal bisa mengajukan permohonan lahan itu 5.000 meter persegi dengan jangka waktu 30 tahun. Itu ada di Perka terbaru tahun 2020. Perka terbaru jangka waktu 30 tahun. Lalu untuk perusahaan badan usaha juga bisa memohonkan alokasi lahan. Mungkin untuk luasannya tidak bisa dipastikan berapa, tapi itu atas persetujuan BP Batam. Misalnya pengajuan 10 hektar bisa gitu loh. Nah, dengan pengajuan tersebut yang paling utama adalah meyakinkan BP Batam bahwa mereka mampu untuk membangun lokasi yang telah dialokasikan. Untuk jangka waktu masing-masing 30 tahun. Perusahaan luar negeri juga bisa untuk menginvestasi di Kota Batam. Jangka waktu kurang lebih 30 tahun. Itu 30 tahun jangka waktu, perpanjangan nanti 20 tahun, lalu perbaruan 30 tahun. Jadi 30, 20, 30 seperti itu. Baik, berarti sudah ada aturan terkait kepemilikan tanah maksimum ataupun lahan bagi perorangan ataupun perusahaan, baik itu luas lahan ataupun jangka waktu pengelolaannya. Iya, betul. Baik. Seperti saya sampaikan tadi kan untuk perorangan itu maksimal 5.000. Tidak bisa lebih, tidak boleh. Baik. Sebagai penutup dari pertanyaan-pertanyaan di dialog ini, Bang Zudi, apa saran Bang Zudi kepada para konsumen perumahan di Kota Batam berhubungan dengan keamanan dan keabsahan dokumen lahan di Kota Batam ini? Baik. Kebetulan masyarakat Kota Batam ini kan kebanyakan pendatang, jadi mereka melihat mungkin lahan di Batam ini sama dengan kampung mereka, itu berbeda sekali dalam artian di sini ada BP Batam yang mengatur semua. Nah, dan saya memohonkan agar masyarakat Kota Batam ini agar lebih mencari tahu lagi terkait aturan-aturan yang ada di lahan di Kota Batam. Sebenarnya sudah ada aturannya, ada di websitenya BP Batam, tinggal di searching aja, dilihat. Lalu saya memohon juga kepada BP Batam agar lebih proaktif disampaikan kepada masyarakat bagaimana aturan-aturan yang ada di Kota Batam ini harus lebih disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu bagaimana, oh ternyata seperti ini pembelian tanah di Kota Batam, oh ternyata ada WTO, oh ternyata ada izin peralihan hak, oh ternyata harus ada perpanjangan. Karena kalau misalnya di kota lain kan kita taunya SHM, beli tanah bayar BPHTB, terus dapat lokasi tersebut paling hanya bayar PBB setiap tahunnya. Kalau di Batam tidak, kita ada bayar IPH untuk izin peralihan haknya,
terus kita juga ada bayar BPHTB sama, terus ada namanya PBB juga sama setiap tahunnya, tapi terus 30 tahun ternyata kita ada perpanjangan lagi. Nah, perlu diketahui juga kepada seluruh masyarakat Kota Batam bagi yang belum mengetahui bahwa pada saat kita membeli, kita harus mengetahui dulu pertama kali alokasi lahan yang akan kita ambil itu tahun berapa dan berakhir tahun berapa. Karena kenapa? Kebanyakan seperti ini. Developer mendapatkan alokasi lahan misalnya tahun 2000 sekarang 2023. Berarti udah ada jangka waktu 23 tahun. Nah, ternyata developer sebagian sudah dia dibangunnya, terus developer menjual nih tahun 2003 satu rumah dari tangan dia pertama. Berarti kan jangka waktu sudah berkurang 7 tahun. Nanti orang pada saat membeli itu taunya, wah saya membeli jangka waktu 30 tahun kok bisa 7 tahun nih. Nah, itu harus diketahui oleh seluruh warga masyarakat bahwa di mana lokasi yang kita beli itu berakhirnya kapan. Jangan sampai pada saat kita beli kita taunya 30 tahun, ya kan? Ternyata 7 tahun lagi harus diperpanjang, rugi dong, kan gitu. Di situ harus dipahami di situ, gitu. Baik, ini informasi yang sangat penting untuk diketahui seluruh masyarakat di Kota Batam, di mana kita harus cukup cermat dan cukup memahami prosedur dan terkait pengelolaan lahan di Kota Batam ini. Terima kasih Bang Zudi sudah menjelaskan dan memberikan informasi kepada pemirsa Batam TV terkait jual beli lahan di Kota Batam dan persoalannya. Pemirsa Batam TV, dalam rangka menghindari masalah jual beli lahan terutama di Kota Batam, penting untuk mencari bantuan dari ahli dan profesional yang terpercaya dalam jual beli tanah di Kota Batam. Masyarakat ataupun investor juga harus melakukan penelitian yang lebih cermat lagi sebelum melakukan transaksi apapun, termasuk memeriksa status sertifikat tanah dan memahami peraturan yang berlaku terkait jual beli dan pengelolaan tanah di Kota Batam. Dengan demikian, masyarakat ataupun investor dapat memastikan bahwa lahan mereka aman dan bebas dari sengketa dan menguntungkan dalam jangka panjang. Sampai di sini dulu Law and Justice edisi kali ini. Saya Ferdian Dika dan segenap kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di program Law and Justice edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Bang. Terima. Batam TV, inspirasi Kepri.